CYM Family, berikut beberapa pengumuman yang dapat aku sampaikan untuk kalian semua. Yang pertama, untuk beberapa pekan ke depan, ibadah CYM Family diganti dengan ibadah online. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel Change Youth Ministry supaya kalian bisa dapat notifikasinya untuk ibadah setiap hari Sabtu pukul 18.30. Jangan lupa ya. Dan untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah. Nomor rekeningnya di bawah ini ya. Yuk, kita cegah penularan virus dengan langkah-langkah berikut. Rutin cuci tangan secara bersih dan menyeluruh. Jangan lupa cuci tangannya pakai sabun ya. Selalu jaga jarak aman dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, agar tidak terlalu berdekatan. Jarak yang disarankan adalah 1,5 sampai 2 meter. Mantap! Usahakan untuk tidak keluar rumah atau pergi ke tempat yang ramai dikunjungi oleh banyak orang. Selalu terapkan etika batuk dan bersin yang benar, agar tidak merugikan orang lain, karena imunitas yang rendah dan kondisi tubuh yang lemah dapat mempermudah penularan virus. Nggak mau kan orang lain tertular karena kita? Yang penting kita semua stay safe and stay at home. Yuk, sama-sama kita mau lawan COVID-19. Kita pasti bisa! CYM Family, One Ministry, One Family. Shalom teman-teman semuanya. Baik banget teman-teman yang memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan sama-sama. Amin. Amin. Serahkan, ku
Saya percaya, semuanya pasti percaya kalau kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang hidup, kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Kita mau siapkan hati kita benar-benar firman Tuhan. Biarlah setiap yang disampaikan belum jadi rema dalam setiap kehidupan kita, yang membuat kita semakin kuat, yang membuat kita semakin luar biasa hari demi hari. Saya percaya teman-teman yang di rumah pasti semuanya mau diubahkan menjadi serupa dengan Kristus, dan saya percaya kita semua rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya siapapun yang terjadi saat ini atas izinnya Tuhan, dan saya percaya ketika Tuhan izinkan semuanya terjadi, pasti ada sesuatu yang luar biasa yang akan Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin. Karena kita punya Allah yang setia, teman-teman. Allah yang selalu ada di samping kita. Yes, Tuhan. Kau Allah yang setia, Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, Kau setia, Kau mulia, tenalah jiwaku aman bersamamu. Dari kata dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang baru. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang baru. Kau setia, Kau mulia, dapat Kau setia. Kau setia, Tuhan. Kami percaya, Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang baru. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya.
Pujian penyembahan kami naikkan hanya kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa, karena Engkau Allah yang dahsyat, karena Engkau Allah yang begitu besar dan berharga bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami gak henti-henti yang mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, sampai detik ini, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Dan sebentar kami akan dengar kebenaran firman Tuhan. Berkati Tuhan yang hamba-Nya akan membawakan firman Tuhan. Pakai mulut lidah bibirnya dengan lebih luar biasa lagi Tuhan untuk memberitakan firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Pakai telinga kami Tuhan, pakai mata kami Tuhan, untuk kami boleh jadi kesaksian bagi banyak orang Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam. Anak muda yang dikasih oleh Tuhan, di kesempatan petang menjelang malam hari ini, mari kita bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mendengarkan di mana gereja kita di minggu ini memiliki tema, yaitu sukacita dalam pengharapan. Kekasih muda yang dikasih oleh Tuhan, di dalam keadaan semacam ini, pandemi COVID-19 menghantui seluruh dunia, bukan hanya wilayah Jakarta saja. Namun satu hal, mari kita bersama-sama apa yang menjadi pengharapan kita ke depan. Oleh karena itu, mari kita membuka di dalam Roma 15 ayat yang ke-13. Demikianlah kebenaran firman Tuhan itu. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dari ayat ini kita menyadari dan kita ketahui bahwa pengharapan kita itu kepada Tuhan. Dan di sini ada tulisan di mana bahwa judul yang diberikan oleh gembala kita, sukacita dalam pengharapan, di dalam Roma 15 ayat yang ke-13 ini. Nah, saudaraku, anak muda yang dikasih oleh Tuhan, apa sih arti pengharapan? Pengharapan adalah merupakan proses penantian hal-hal yang akan terjadi nanti dalam kehidupan manusia. Apa yang menjadi pengharapan Anda saat ini? Apakah pandemi COVID-19 cepat terlewati atau memiliki pengharapan yang lain? Saya percaya pengharapan bangsa Indonesia bahwa COVID-19 ini cepat berlalu. Namun satu bagian dari kehidupan kita, pengharapan orang Kristen itu diletakkan pada Yesus Kristus yang adalah Allah dan Juru Selamat manusia. Kekasih atau anak muda yang dikasih oleh Tuhan, kita memiliki suatu pengharapan hanya kepada Yesus yang menjadi Allah dan penguasa tunggal di dalam kehidupan kita. Di mana kita melihat bahwa banyak orang saat ini memiliki pengharapan yang mungkin tidak tercapai atau tidak terjadi apa yang mereka inginkan. Banyak pengusaha yang saat ini sedang tutup atau banyak karyawan yang di PHK, dan masih banyak lagi karena COVID-19 ini. Namun mari kita anak muda yang dikasih oleh Tuhan, kita tetap memiliki semangat yang baru, berpengharapan kepada Tuhan, dan apa yang kita harapkan itu terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Nah, bagaimana pengharapan itu nyata di dalam kehidupan kita? 3 hal yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini. Yang pertama, kita harus terhubung dengan sumbernya. Ya, kita harus terhubung dengan sumbernya.
Di dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kekasih muda, kalau kita saat ini keluar keliling kota Jakarta, semua kelihatan terang. Lampu-lampu di pinggir jalan atau bahkan lampu-lampu yang ada di gedung-gedung itu bukan hanya sekedar untuk menerangi keadaan yang gelap, namun ada supaya menarik dilihat oleh banyak orang. Namun tahukah saudara bahwa lampu yang menarik itu terhubung dengan sumbernya, yaitu aliran listrik. Kalau tidak ada listrik yang mengalir, maka lampu itu akan mati. Demikian di gereja kita ini saat ini terang. Lampunya bisa menyala terang dan menerangi kita semuanya. Anda duduk di sana atau bahkan Anda yang tinggal di rumah saat ini keadaan terang karena ada lampu yang terhubung dengan aliran listrik. Nah, dua hal yang perlu kita pelajari, di mana bagaimana agar supaya kita terhubung dengan sumbernya, sehingga saat sumbernya itu kita bisa terhubung dengannya, maka terang itu ada di dalam kehidupan kita. Saat ini terang menerangi di dalam rumah Anda, Anda bisa melihat apa yang ada dalam rumah Anda. Di dalam gereja juga demikian. Yang A, bagaimana agar supaya terang itu bercahaya di dalam kehidupan kita? Kebenaran yang menjadi sumber utama kita. Kekasih muda yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita terhubung dengan sumbernya, yaitu Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita, itu maka Tuhan itu yang menerangi kehidupan kita, maka yang gelap itu akan pergi, maka kita bisa menyinarkan terang Tuhan. Nah, bagaimana agar supaya kebenaran itu menjadi sumber utama dalam kehidupan kita? Jadikan firman Tuhan dan doa menjadi penghubung kita dengan sang sumber kehidupan kita. Jadi saat kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, maka orang lain akan melihat bahwa kita itu mencerminkan Kristus. Agar supaya kita tetap bisa bertahan mencerminkan atau bahkan membawa terang, maka kita harus senantiasa berdoa, karena doa itu menjadi nafas kehidupan orang yang percaya. Yang B, kalau sudah firman Tuhan itu membersihkan di dalam kehidupan kita, maka kebenaran itu mengalir di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, waktu listrik itu mengaliri sebuah lampu sehingga lampu itu bisa menyala dan membuat terang, maka demikian juga kalau kita terhubung dengan Tuhan, maka aliran kebenaran itu mengalir dalam kehidupan kita sehingga seluruh tindakan kita, perkataan kita yang positif dan keputusan akan diarahkan dengan hal-hal yang benar. Jadi tindakan kita, perkataan kita ini perkataan yang positif, perkataan yang membangun, sehingga orang lain tidak dilukai dengan perkataan kita, namun dibangun sehingga kita tetap memiliki semangat. Sehingga apa? Yang berikutnya, perlu kita tetap terhubung pada sang pemilik kebenaran agar supaya kita tetap bisa bersinar dengan terang. Jadi perbuatan-perbuatan kita menjadi kebenaran. Perbuatan-perbuatan kita mencerminkan Kristus,
sehingga orang lain menjadi tenang, menjadi suka apabila kita dekat dengan Dia. Yang kedua, jadikan sukacita sebagai penyemangat hidupmu. Filipi 4 ayat yang keempat. Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kekasih muda yang dikasih oleh Tuhan, sukacita itu dari kata suka yang identik dengan kasih. Sahabat muda yang dikasih oleh Tuhan, apakah engkau mengasihi seseorang saat ini yang menjadi lawan jenismu? Engkau mencintai mereka? Salah satunya, kalau engkau mencintai mereka, engkau mengasihi mereka, engkau akan melakukan hal-hal seperti ini. Jadi jadikan sukacita itu menjadi sumber energi Anda. Nah, apabila engkau mengasihi seseorang, engkau ajak dalam kebaktian ke gereja atau kemana saja, engkau akan memiliki semangat untuk bertemu dengan orang yang engkau cintai. Ya, dengan orang yang engkau cintai, engkau yang tadinya mungkin engkau bekerja atau engkau kuliah, saat ingin ketemu sekalipun engkau lelah atau capek atau bahkan kantuk atau malas atau sikap acuh tak acuh, apabila itu terjadi karena engkau mengasihi, itu semua engkau akan lewati. Yang tadinya lelah tetap memberikan semangat. Karena apa? Ada kasih, ada sukacita. Jadi jadikanlah sukacita itu menjadi sumber atau dinamo di dalam semangat kehidupanmu untuk meraih pengharapan yang akan datang. Nah, sukacita dalam Tuhan mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Kekasih Tuhan, sukacita di dalam dunia ini sementara, tetapi apabila sukacita ada di dalam Tuhan, di dalam Kristus, hidup kita berpengharapan kepada Kristus, maka sukacita itu membawa damai sejahtera. Haleluya. Yang ketiga, agar supaya kita bersukacita dalam pengharapan, yang ketiga, izinkan Roh Kudus mengendalikan hidupmu. Izinkan Roh Kudus untuk mengendalikan hidupmu. Galatia 5 ayat 25 dan 26. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat yang kita baca ini, bahwa hidup yang taat pada Roh Kudus atau hidup yang berjalan seiring dengan Roh Kudus itu saya umpamakan seperti hidup seperti prajurit yang tunduk pada komandannya. Demikian kita berjalan untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus. Seorang abri atau prajurit saat melakukan pekerjaan atau katakanlah saat mau baris berbaris, dia akan tunduk pada komandannya. Dia siap untuk diperintah. Kalau prajuritnya bilang siap, maka semua prajurit siap. Jika prajurit komandannya bilang siap berperang, siap berjalan, maka prajuritnya itu pun juga siap. Demikian juga hidup kita. Hendaknya hidup kita itu izinkan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Sehingga kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka segala tindakan yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus akan membawa kita di dalam kehidupan yang lebih benar.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita bisa belajar untuk mengendalikan diri. Baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan, atau bahkan kita bisa mengampuni sekalipun ada orang yang menyakiti kita. Ayat 6:26 di dalam Galatia ini dikatakan, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang atau saling mendengki. Saling mendengki itu artinya membenci. Tapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu kita bisa belajar untuk mengampuninya. Nah, yang terakhir, saudara dikasih oleh Tuhan, agar supaya saya dan saudara itu dipimpin oleh Roh Kudus, maka semakin kita memberi dipimpin oleh Roh Kudus, semakin pekalah kita terhadap kehendak Tuhan. Bisa pemain musik naik. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau semakin kita memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan peka terhadap kehendak Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Tuhan dan kita memujikan satu pujian. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Mari teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Anda yang di rumah atau yang ada dalam gereja ini, kita pujikan satu pujian. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Haleluya. Kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau yang senantiasa memperdulikan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, di dalam masa yang sulit saat ini, kami tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dan dengan ucapan syukur dan sukacita kami berpengharapan penuh kepada Tuhan, bukan kepada lain. Sekalipun keadaan lingkungan kami yang saat ini ada di dalam masalah yang besar, namun Tuhan izinkan kami sebagai anak-anak muda tetap memiliki semangat yang baru.
dan bisa melewati kesusahan ini dan melihat dan merasakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang ada dalam ruangan ini dan baik yang ada di dalam rumah. Tuhan senantiasa memberkati mereka yang mendengarkan dan bahkan merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan, baik itu siang dan malam. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Kita angkat tangan bersama-sama, kita akan terima berkat. Kekasih Tuhan, terimalah berkat, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kecintaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini